Itu beda Abu Lahab sama PNS. Nah, Abu Lahab paling senang nunggu hari Senin. Setiap hari Senin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar mau makan bubur. Sudah lama berceramah, baru inilah di depan air mancur. Ini jamaahnya ramai melimpah luar biasa. Jadi supaya tidak ribut karena pembagian jatah tidak jelas, maka dari awal saya jelaskan. Boleh? Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri. Deal? Baik, jangan ada dusta di antara kita. Pertama tadi naik ke atas pentas ini, yang pertama saya cari adalah nama saya. Pertama saya lihat nama Pak Kajati. Oh, berarti bukan tempat duduk saya. Yang terhormat Pak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Ketua DPRA, Yang Mulia Wali Nangro, Bapak PLT Gubernur Aceh, barulah dapat nama saya, Ustadz Abdul Somad. Yang malam ini digantikan Ustadz Arifin Ilham. Ayahanda Walidno, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Tengku Haji Fadil Rahmi, Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, yang semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan kalau kita masuk ke akhirat, dicari kursi kita di surga tidak ada. Bayangkan itu Bapak Ibu. Di atas pentas ini saja kalau tak ada nama kita kecewa, mau duduk di mana? Bayangkan nanti mati tidak ada nama kita di dalam surga. Tapi insya Allah yang hadir malam maulid ini ada namanya semua. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Banda Aceh dibawa dari Nangro Aceh Darussalam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat tadi yang kita baca dipimpin oleh Qori, dibawa dari Banda Aceh sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang berselawat ini langsung booking tempat di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dengan syarat tetap melaksanakan sholat, puasa, haji, umrah, baca Quran, zikir, sholawat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang cuman hadir maulid, rajin bersolawat, namanya ada,
tapi nanti tetap diobok-obok dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk neraka. Begitu saya sampai nanti ke dalam surga, saya tengok surga itu sunyi, cuman saya aja di dalam. Saya tanya malaikat, orang Aceh mana? Kata malaikat, mereka di VVIP semua. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, ini dalilnya dari mana ini? Mana dalilnya bahwa orang maulid itu bisa masuk surga? Apakah Nabi Muhammad pernah memperingati hari lahirnya? Jangan jawab. Nanti kalau jawab iya, saya tanya mana dalilnya. Siapa yang memperingati maulid? Maulid itu bid'ah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang hadir masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, gara-gara tidak boleh memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dalilnya. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Nabi mengingat hari kelahirannya setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Malam ini kita memperingati hari kelahirannya setahun sekali di bulan yang sama. Itulah bulan Rabiul Awal. Kalau setiap hari Senin, kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Oleh sebab itu ulama hadis hafal 300.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengatakan maulid lengkap dengan dalil-dalilnya boleh. Maka siapa yang melaksanakan maulid silakan. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang ragu-ragu jangan takut, akan datang tetap dibuat. Kantor-kantor dinas buat maulid, RT RW buat maulid, pengajian ibu-ibu buat maulid, bapak kepala daerah buat maulid, hadirin hadirat datang, jurus maulid 4D datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah malam ini tak ada yang mengantuk. Kenapa tidak mengantuk? Karena berdiri. Gimana mau mengantuk? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdul Uzza. Yang berceramah ini Abdul Somad. Ini orang namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya siapa nama Abdul Uzza, siapa itu Abdul Uzza, kenal dengan Abdul Uzza, banyak yang tak ingat. Tapi kalau saya sebut nama keren, nama beken, nama terkenalnya, oh itu saya tahu Pak Ustaz. Siapa Abdul Uzza? Saya tak tahu Pak Ustaz. Namanya Abu Lahab. Oh, makanya kalau kenalan sama orang tanya nama siapa, nama keren siapa, nama siapa? Abdul Somad. Kami cari di Facebook kok tak ada. Anton. Nama Abdul Uzza, nama keren Abu Lahab, tempat neraka jahanam. Dalil tabat yada abi lahabin wa tab. Tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab paling senang nunggu hari Senin. Setiap hari Senin azabnya ringan. PNS paling tak suka hari Senin, upacara. Hari Kamis senam pagi, suka nengok artis yang mimpin senam aerobik pakai celana sempit. Di tempat lain, di Aceh tak ada. Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin, karena pada hari Senin
Dia memerdekakan budaknya bernama Suwaibah. Seekor onta paling murah 50 juta. Budak hamba sahaya 2 kali lipat onta 100 juta. Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kalau ada orang di Banda Aceh bersedekah 100 juta maulid Nabi, itu selevel sama Abu Lahab. Jadi kalau yang di bawah itu di bawah Abu Lahab lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Abdul Somad ngomongnya ngawur. Mana dalilnya bahwa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin? Buka kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah. Diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Aceh yang suka buat maulid, suka hadir maulid, tahan mendengar maulid, suka hadir maulid tapi tak sholat, insya Allah di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu tentang maulid. Kalau ada yang melarang maulid, membid'ahkan maulid, maka berarti ahli hadis itu masuk neraka karena mereka yang menganjurkan maulid. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti membolehkan maulid. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan maulid. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid. Syekh Yusuf Al-Qardawi, pimpinan ulama dunia, menganjurkan maulid. Syekh Atiyah Saqar, ulama Al-Azhar, menganjurkan maulid. Ada orang hafal hadis 300.000 hadis, 300.000 hadis dalam kepalanya, menganjurkan maulid. Tiba-tiba datang ustadz cuman hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mengalahkan maulid, menyalahkan maulid, membid'ahkan maulid. Sekarang saya tanya, mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300.000 hadis atau ustadz laptop yang hafal 3 hadis? Terserah, saya tak paksa Bapak Ibu. Mau ikut ustadz laptop, lanjutkan. Mau ikut ustadz Gigel, lanjutkan. Mau ikut ustadz YouTube, lanjutkan. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang jelas saya ikut As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak juga percaya. Dalilnya sudah saya sebutkan, ulamanya sudah saya sebutkan, kitabnya sudah saya sebutkan. Tak juga percaya. Aku sudah kehabisan peluru, pelor dan dalil. Nanti sama-sama kita mati, sama-sama kita tengok di akhirat. Kalau tak percaya, mati duluan. Nanti kirim kabar cepat-cepat. HP saya hidup 24 jam insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang raja buktikin bersedekah pada malam maulid, menyembelih 1000 ekor kambing, membagikan manisan 5.000 piring manisan, dibagikan ke jalan-jalan penuh. Malam ini entah ada manisan entah tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas ramai datang. Kenapa mereka ramai datang? Tak lain tak bukan karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan datang karena Ustadz Somad. Apanya yang mau ditengok? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Ganteng tidak, kurus, hitam, kering, jelek. Tapi banyak juga yang komen di internet ingin jadi yang kedua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kalau ada yang bertanya, kenapa ramai betul di halaman Masjid Baitur Rahman Banda Aceh malam tadi? Karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa buktinya orang Aceh cinta Nabi dan orang Aceh yang paling dicintai Nabi? Jawab dengan jujur. Dari Papua sampai Sabang
yang disebut dengan Nusantara sebelum ada Indonesia, orang mana yang duluan bersyahadat? Mentang-mentang orang Aceh ngaku Aceh. Dengar baik-baik, saya ziarah ke makam Sunan salah satu wali Songo di Surabaya. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401. Berapa? Mudah ngingatnya, 1401. Itulah ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Aceh berapa? Katanya tadi Aceh duluan bersyahadat. 1401. Ziarah saya ke makam Malikul Saleh radhiyallahu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Berapa dia? 1267. Berapa? Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Mana yang lebih dulu? 1401 atau 1267? Sudah jelas siapa yang duluan bersyahadat? Itulah makanya kata Abdul Ghafur namanya, dia berkata, Islam pertama datang ke Samudra Pasai, Aceh. Buktinya mana? Makam Malikul Saleh 1267. Namanya Abdul Ghafur. Setelah dicek bukan Abdul Ghafur, Snok Horgron. Di mana dia sekarang? Neraka Jahanam tempatnya. Pura-pura dia masuk Islam, ternyata dia ingin mengelabui. Diteliti oleh orang Aceh sendiri, ternyata orang Aceh lebih dulu masuk Islam. Karena Malikul Saleh 1267 ada yang lebih dulu daripada itu. Kerajaan Perlak, kata orang Aceh sendiri, Profesor Ali Hasmi mengatakan Perlak 840. Sunan Ampel 1401, Malikul Saleh 1267, Perlak 840. Kok Ustadz ingat? Lama saya ngapalnya itu. Snok Horgronje berkata, orang Aceh pertama bersyahadat. Ini dalilnya, batu nisan Malikul Saleh 1267. Kata Profesor Ali Hasmi, salah engkau Snok Horgronje. Kenapa? Karena Perlak lebih dulu. Berapa? 840 Masehi orang Perlak sudah bersyahadat. Ternyata penelitian terakhir, datang lagi orang Aceh bernama Dr. Husaini Ibrahim, memperoleh gelar dalam bidang arkeologi, bergelar PhD, Doctor of Philosophy. Ternyata batu nisan Malikul Saleh, batu nisan di Perlak ada yang lebih tua lagi. Dari mana? Dari kota Banda Aceh sendiri bernama Kampung Pande. Disebut Pande karena mereka pandai membuat batu nisan, lebih tua, lebih hebat, lebih lama. Bukan berarti Profesor Ali Hasmi salah, tapi ternyata ditemukan batu nisan terkubur dalam tanah, tersimpan di dalam hutan, bahkan ada di dalam laut, diangkat, diteliti. Orang Aceh bicara data dan fakta. Ternyata sebelum 840 Masehi orang Aceh sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bangga terhadap masa lalu, jangan sekedar nostalgia. Jangan sampai orang Aceh berkata, Nusantara nenek moyang kami duluan bersyahadat. Nusantara raja pertama bersyahadat adalah raja kami. Nusantara yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu 1615. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi sore saya ziarah ke makamnya. Ustadz Abdul Somad ketika datang tsunami, hancur gedung ini, hancur dinding makam ini, tapi makam ini hanya sedikit saja yang sompel batunya.
Itu bisa ditengok di dalam Ustaz Somad. Begitulah kehebatan Allah menjaga. Kami orang Melayu tak pandai bahasa Aceh, kami orang Melayu tak bisa bahasa Arab, tak paham kami Quran. Datang ulama 1615 Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi saya ziarah ke makamnya. Jam 4 subuh nanti kami akan pergi menuju Aceh Singkel, Napak Tilas, bagaimana dakwah ulama-ulama masa silam. Datang mereka kemari, nun dari Makassar, Sulawesi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang orang dari Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Siapa namanya? Seorang ulama besar, Syekh Burhanuddin Ulakan. Datang menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang ulama dari Pulau Jawa. Siapa namanya? Syekh Abdul Muhi Pamijahan, mengambil baiat tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. 3 ulama besar dari bumi Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan. Dari bumi Jawa, Syekh Muhi Pamijahan. Dari bumi Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tapi orang tarekat bukan hanya memetik tasbih. Orang tarekat bukan berkata la ilaha illallah. Orang tarekat bukan hanya bersuluk dalam kelambu. Orang tarekat melawan Belanda. Berteriak Syekh Abdul Rauf As-Singkili, berteriak Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya Yusuf Makassari tangkap, kata Belanda, ditangkap Yusuf Al-Makassari, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Mereka berteriak, sekali teriakan lari Belanda. Pulang Belanda ke Amsterdam. Yang tinggal 2, durian Belanda sama terong Belanda. Itulah makanya orang Aceh dendam dengan Belanda ini. Setiap hari dia pergi ke restoran, apa yang mau bapak minum? Jus terong Belanda. Berteriak para ulama, Allahu Akbar. Maka lari itu Jepang, tunggang langgang Jepang pulang ke Tokyo. Saking kan takutnya mereka, tinggal selopnya, itulah selop Jepang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Aceh darah pejuang. Bukan cuman Tengku Umar laki-laki yang perkasa, perempuannya pun luar biasa. Siapa dia? Cud Mutia. Siapa dia? Cud Nyadin. Perempuan mesti diasingkan dari Aceh, dibuang oleh Belanda dari bumi Nangro Aceh Darussalam, sampai makamnya dicari oleh para pelanjutnya. Mereka temukan di Jawa Barat. Kenapa dia tidak tinggal di sini? Karena kalau dia tinggal di sini, dia membuat perlawanan. Dia melahirkan pejuang-pejuang perempuan yang luar biasa. Mereka buang, mereka takut, karena mereka adalah magnet, mereka sumber kekuatan. Kalau dia tetap ada di Aceh, dia akan melawan, dia akan memberontak, dia akan mengamuk. Ini orang harus dibuang. Lihatlah jahatnya Belanda, bukan kepada laki-laki, kepada emak-emak Aceh pun dia takut luar biasa. Oleh sebab itulah, maka saya berdiri di depan laki-laki, bukan di depan perempuan. Nanti udah agak-agak suara hilang sedikit baru kita ke sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga Ustadz Abdul Somad datang ke Aceh, bukan menceramahi orang Aceh, bukan menggurui orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Ke Aceh mengambil pelajaran napak tilas. Dari kecil sudah saya nyanyikan lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Pernah Ustaz ke Merauke? Baru tadi pagi. Berziarah kami, sampailah kami ke sebuah bangunan di tengah hutan. Bangunan Belanda, temboknya tebal, lantainya licin, sampai ke tengah. Apa ini? Jamaah haji dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Sebelum pergi ke Jeddah, mereka singgah dulu di asrama haji di seberang pulau dari Sabang sampai ke tengah. Disitulah mereka patutlah disebut Serambi Mekah. Bukan sekedar Serambi Mekah karena ulamanya, bukan sekedar Serambi Mekah karena kitabnya,
disebut Serambi Mekah karena sebelum sampai ke Mekah singgah dulu ke Serambinya. Siapapun orangnya pasti pernah ke sana sebelum orang Indonesia naik pesawat 1977. Semua yang pergi naik kapal laut singgah di asrama haji pelabuhan besar di seberang Pulau Sabang. Allahu Akbar. Tapi jangan terlena dengan masa lalu yang luar biasa. Dari mana datang ulama? Dari Aceh. Siapa yang pertama kali bersyahadat? Aceh. Apakah itu masih ada di zaman modern ini Pak Ustadz? Ada. Bank pertama yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Di mana itu? Aceh. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Cari di seluruh Indonesia di mana yang ada dinas syariah. Aceh. Polisi menangkap lalu lintas, polisi menangkap yang tidak pakai helm. Di mana polisi yang bisa menangkap orang pacaran? Polisi syariah, wilayah Hizbah, Aceh. Oleh sebab itu kalau mau melihat penerapan syariat Islam di zaman modern, bukan zaman Bani Abbasiyah, bukan zaman Bani Umayyah, bukan zaman 500 tahun silam, real, nyata, zaman sekarang, di zaman demokrasi bisa diterapkan ajaran Islam. Datanglah kalian ke Aceh, wahai bupati, wahai gubernur seluruh Indonesia, datang kalian studi banding ke Aceh kalau ingin mengislamkan bank-bank kalian yang masih konvensional. Betul? Tapi ingat, ceramah saya yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi hutang yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Soalnya setelah ceramah ini akan datang bupati, wali kota, camat, BUMN, perusahaan, datang mereka ke Aceh mau studi banding. Begitu mereka datang, ditengoknya masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Apa kata mereka? Abdul Somad pembohong, penipu. Abdul Somad, kata engkau syariat Islam tegak di Aceh, kami sudah datang, tak ada orang sholat berjamaah. Tentu saya akan membela diri saya. Waktu saya datang ramai, waktu kalian datang tak ada, berarti bukan salah saya. Begitulah cara saya melepaskan diri saya nanti. Udah saya siap-siapkan jawabannya. Saya mulai tadi jam 9:30, sekarang jam 10:05. Ternyata sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Tadi janji kita kan 20 menit. Kenapa saya tak dikasih tahu? Kalau begitu berkurang jatah yang depan. Ustadz Abdul Somad berceramah di bumi Aceh, bumi para ulama, buminya daya, buminya pesantren, buminya para abu, para abi, para tengku. Tapi Abdul Somad tidak sopan, berani membelakangi yang mulia Wali Nangro, berani membelakangi Bapak Kapolda, berani membelakangi Bapak Kejaksaan. Tak takut Ustadz dituntutnya nanti di pengadilan? Tengok dulu, coba putar rekamannya. Sebelum saya maju tadi, saya sudah mengangkat tangan meminta restu mereka. Ingat, sebelum maju tadi saya sudah begini, dan semuanya mengangguk. Mengangguk berarti setuju. Andai yang mulia Wali Nangro tadi tidak mengangguk, maka saya akan ceramah menghadap beliau. Ke belakang semua. Ustadz Abdul Somad tidak sopan. Ini bumi para ulama, ini buminya daya, ini buminya para abu, para abi, para tengku. Di sini alim ulama pakaiannya dua. Kalau tidak berjubah, pakai kain sarung. Kenapa Ustadz ceramah pakai celana panjang? Tidak kalian tahu bagaimana susahnya kami naik ke atas. Dikawal oleh Pak Kapolda di depan, di sebelah kanan Al-Walid, Walid No di sebelah kanan, Abu, ayahanda. Susah kami kemari. Bayangkan kalau saya pakai kain sarung, lepas tanggal, siapa tanggung jawab? Itu maka saya pakai celana. Bukan karena tidak menghormati negeri dayah, negeri ulama. Jelas? Kenapa saya membelakangi? Karena saya sudah minta izin. Kenapa tak pakai jubah, tak pakai sarung? Karena ada alasan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah dan bully-bully di antara kita. Karena tidak semua yang mendengar ceramah ini ingin mencari pelajaran dan iktibar.
Banyak juga yang mengintai-intai kapan dia salah dan silap. Akan kami bully dia nanti. Jangan, karena aku sudah tahu apa yang terbetik di hatimu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Aceh bangga. Jangankan jadi orang Aceh, datang ke Aceh saja saya bangga. Menjadi orang Aceh kebanggaan, menjadi orang Aceh kemuliaan. Tapi menjadi orang Aceh tanggung jawabnya luar biasa. Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap, malam ini juga angkat kaki pindah ke provinsi lain. Menjadi orang Aceh, maka siap meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Kenapa? Karena petualang dari Maroko bernama Ibnu Battutah sudah sampai ke negeri ini, dan dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Aku berjumpa dengan ulama-ulamanya berjubah hijau dan putih. Rajanya menunggang gajah, ulamanya menunggang kuda. Mereka jamu aku dengan makanan. Ramai mereka turun ke jalan. Masjidnya ramai. Itu cerita lebih dari 700 tahun yang lalu. Maka sampai hari ini masjid tetap ramai. Jangankan di dalam, di luar pun melimpah ruah. Tapi ini yang datang malam ini banyak pemain naturalisasi. Kalau ingin melihat pemain inti, tengok subuh besok. Kalau jamaah masjid tetap ramai, maka bangga kita. Tapi kalau jamaah masjid pemain inti, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. As-salatu khairum minan naum. Tak ada orang datang. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tengok ke belakang, belum juga datang. Usalli fardhu subhi rak'ataini imaman. Udah jelas tak ada makmum, imaman juga kata dia. Kenapa Bapak bilang imaman? Mungkin nanti ada makmum susulan Pak Ustaz. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti di rakaat kedua kan. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada juga. Mungkin karena tabligh akbar tadi malam lambat mereka sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada rupanya. Di daerah lain tidak ada sholat berjamaah, tercela. Kalau sampai di suatu negeri, musalla, surau, langgar, kosong sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin. Satu negeri itu dikuasai setan. RT yang tidak sholat berjamaah, RT-nya kesetanan. Kalau sampai di kabupaten itu ada masjid yang tidak sholat berjamaah, bupatinya kesetanan. Kalau sampai di provinsi itu tidak ada sholat berjamaah, gubernurnya kesetanan. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz tidak sebut wali kota? Ada wali di sini. Kata saya sebut. Tapi insya Allah kita jaga sholat berjamaah. Mohon maaf, ini makmum semua. Bersedia jadi makmum? Kalau gitu saya jadi imam. Siap? Luruskan shaf, luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tumitnya lurus. Tumit. Zaman dulu pakai pedang, dicabut pedang, meluruskan tumit. Tapi jangan coba besok. Sedang tak pakai pedang aja orang tak datang, apalagi pakai pedang. Imam hanya menengok kiri dan kanan. Lurus, lurus, langsung angkat. Jadi tak perlu imam tuh meriksa ke belakang satu-satu. Dulu mahasiswa, ada mahasiswa waktu kuliah dulu, ada mahasiswa dari Libya. Orangnya tidak mau ngangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Dia periksa satu-satu. Periksa. Saking lamanya, datang orang Afrika, maju dia. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Asal sudah nampak lurus, udah Allahu Akbar. Selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Dua riwayat. Satu riwayat menyebut imam miring ke kanan. Nanti anak ibu nanya, mama, kenapa imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan, hadisnya sahih, karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Itulah kenapa barokah sebelah kanan. Itulah kenapa saya ke kanan duluan, barokah sebelah kanan. Belum dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada riwayat kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Ada tak imam di Banda Aceh yang selesai sholat menghadap ke jamaah? Ada, tapi beda sama Nabi. Nabi kalau menghadap ke jamaah matanya mencari mana yang tak datang ke masjid. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah dia nunduk, karena makmumnya nengok dia grogi. Saya kalau selesai sholat tidak pernah menghadap ke jamaah, saya selalu miring ke kanan. Kenapa Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tidak sanggup macam Nabi, karena Nabi kalau menghadap ke jamaah dia inspeksi satu persatu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Saya ketua masjid. Di masjid dekat rumah saya, kalau saya sana saya jadi imam. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si anu? Mana si anu? Mana si anu? Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si anu? Dia tak ada. Emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya bupati, selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang ada kepala, mana yang tak kepala. Kenapa tak datang sholat berjamaah? Bisa apa tidak? Bisa. Coba kalau saya polisi saya ada pistol, bisa saya tanya, mana saya ada, mana? Bisa tidak? Bisa. Insya Allah akan lahir generasi muda yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi kapolda, yang akan menjadi kapolri, tapi dia juga menjadi pemimpin sholat berjamaah. Amin. Di mana mereka? Inilah yang ada di hadapan saya ini, anak-anak muda. Bangga kita sekarang, anak muda. Dari mana Ustaz tahu ini anak muda? Dari suara takbirnya. Mari kita dengar takbir anak muda. Allahu Akbar. Anak muda. Orang tua mana bisa? Allahu Akbar. Kalau tak percaya, besok pergi kalian ke panti jompo, kumpulkan, suruh mereka takbir. Takbir. Anak-anak muda yang luar biasa. Siap kalian menjadi polisi, siap menjadi TNI, siap menjadi pengacara, siap menjadi bupati, siap menjadi wali kota, siap menjadi imam. Awas kalau tak siap. Tapi untuk latihan nanti jangan langsung imam maghrib, imam zuhur dulu. Coba-coba dulu nanti di kampus, di sekolah imam zuhur. Pas zuhur langsung cepat. Kalau pas maghrib lambat-lambat aja. Pas zuhur, zuhur tuh modalnya takbir aja. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Buat agak lama-lama sedikit. Udah selesai nanti ditanya kawan, hebat kau ya jadi imam. Iyalah. Lama kau tegak tadi, apa ayatnya? Kul wallah. Kenapa lama betul? Kulang 5 kali. Modalnya Allahu Akbar aja. Tapi sami Allah ingat juga. Jangan sampai lupa sami Allah. Allahu Akbar. Ketahuan. Nanti udah mental agak siap, udah agak-agak hebat mental, barulah kau salat maghrib. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
inna a'tainakal kautsar. Kata makmumnya, kusangka entah ayat apa. Kayaknya itu juga yang kau baca. Insyaallah masjid-masjid di Aceh akan tetap ramai, sehingga tak malu Ustadz Somad yang sudah mengiklankan, kalian yang mau studi banding Bank Aceh datang, kalian yang mau buat dinas syariah datang, kalian yang mau buat perda syariah kanon namanya datang, kalian yang mau buat dinas daya datang. Begitu mereka datang kemari, mereka bangga. Kenapa? Belum sampai ke Aceh sudah melihat pramugari pakai jilbab. Kadang saya sebagai ustadz sudah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, masuk ke dalam pesawat tertunduk malu. Kenapa? Mereka pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Akhirnya tertunduk. Malu kita pakai peci. Mana tahu nanti kita ketemu di pesawat, nampak saya pakai kacamata hitam, pakai pet. Sudah tahu alasannya kan? Paham kan? Paham? Paham lah sudah. Biasa saya kalau naik pesawat pakai pet, pakai kacamata hitam, datang orang, Ustadz Somad ya? Mirip. Tapi ketika ke Banda Aceh pakai peci, pakai sorban, pakai koko, kenapa? Kita tidak malu. Kenapa? Karena mereka pakai rok panjang, pakai jilbab. Di mana itu? Di Banda Aceh. Kira-kira Ustadz Somad bisa tak merubah orang dengan ceramah? Masuk ke pesawat, kumpulkan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pramugari, takutlah kepada Allah. Bisa merubah pakai ceramah? Lalu kenapa orang Aceh bisa merubah semua maskapai penerbangan yang punya pramugari pakai jilbab? Kenapa? Pakai apa? Pakai kekuasaan. Penting tak kekuasaan itu? Penting. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah. Alah, cuman ceramah. Dulu mau diangkat jadi wakil presiden tak mau. Aku sudah tahu apa yang terbersih di hati. Masih ada adik-adikku, anak-anakku yang akan memegang tampuk kekuasaan ini di masa akan datang. Biarkan aku berceramah ke sejauh mata memandang, dari Sabang sampai Papua, bukan membawa partai, bukan membawa golongan, bukan membawa nama apapun, lillahi ta'ala. Apa ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Tadi pertama ceramah merah warna air nih, sekarang biru pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya kekuasaan. Artinya apa? Kalau ada kekuasaanmu, pakailah. Kau bisa merubah rok pendek jadi rok panjang. Kau bisa merubah yang tak berjilbab menjadi berjilbab. Saya ceramah di luar kota, pulang jam 2 malam. Jam 2 malam masuk ke kota, anak lajang, anak gadis bonceng-boncengan di mobil, duduk-duduk cekikikan makan jagung bakar. Saya tengok kecepatan motor 30 km, tapi pegangannya 130. Ini tidak akan terjadi di Banda Aceh, betul? Kenapa? Karena kalau ini terjadi pasti mereka akan ditangkap oleh polisi syariah, Satpol PP syariah yang diatur dalam perda bernama kanun, dan petugasnya itu adalah wilayah hisbah. Betul? Wilayah hisbah akan memanggil mereka. Hei, kamu dua bonceng-bonceng, sini. Kenapa kamu bonceng berdua? Ini istri saya. Lanjut. Kamu kan kemarin yang kami kata waktu kami tangkap dulu, kamu katakan istrimu. Iya. Ini kan apa yang lain? Ini istri saya yang kedua, Pak. Saya kemarin jumpa kawan di airport di Cengkareng. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Kemarin kita jumpa di Batam, bukan yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Tapi kau PNS.
PNS mana boleh bini 2? Aku udah keluar dari PNS. Dulu waktu PNS 1, begitu keluar 3 katanya. Sekarang saya tanya, mau PNS atau tidak? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamat kalian kuliah, selesai kalian S1, jangan lagi cita-cita jadi PNS. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang malam ini. Kalian jadi entrepreneur, kalian jadi businessman, kalian menjadi orang kaya, kalian bantu negeri ini. Tapi yang paling penting, kalian bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Betul? Kalian perjuangkan lewat perda syariah di Aceh bernama Kanun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencaleg Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa nasihat Pak Ustaz? 1, masukkan pendidikan agama ke SMP dan SMA. Karena SMP tidak ada pelajaran agama, hanya 2 jam saja. Masukkan ke sana 5 pelajaran, Quran hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat dari UIN Ar-Raniri. Alumni tarbiyah, angkat jadi guru. Alumni Usuluddin, ambil akta 4, angkat jadi guru akidah. Alumni dari syariah, akta 4, angkat jadi guru fikih. Bisa apa tak bisa? Bisa. Dananya dari mana? Dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Payung hukumnya dari mana? Dari perda, kanun, bupati, wali kota tidak akan diusir, tidak akan ditangkap. Kenapa? Ada payung hukumnya. Siapa yang membuat? DPR. Siapa yang ngangkat DPR? Nih, inilah yang akan memilih calon-calon legislatif kita ke depan. Siap memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama di SMP SMA? Siap mencoblos mereka pada hari Rabu 17 April pagi? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti selesai sholat, mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan dayah, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan kanun, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan dinas syariah. Kenapa? Karena dia tak ngasih duit. Yang ini menyebarkan duit Pak Ustaz. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam ini. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke kotak masjid dan anak yatim. Setuju? Kalau dari awal dia sudah main duit, money politik, maka nanti setelah duduk dia akan menarik teori orang main layang-layang, ulur, 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 ulur. Setelah dapat tarik, 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 tarik. Betul? Oleh sebab itu maka jangan sampai kerumunan malam ini hanya sekedar kerumunan. Jangan sampai malam ini hanya sekedar meriah. Gimana tablik akbar Ustadz Somad malam tadi di Masjid Baitur Rahman? Gimana hebatnya? Ada nenek kehilangan cucu, ada cucu kehilangan nenek. Apa ini? Gimana tablik akbar Ustadz Somad di Masjid Baitur Rahman malam tadi? Masya Allah. Gimana? Sampah botol berserak-serak. Ini halaman masjid, ini tempat suci. Datang tadi bersih, maka pulang pun bersih. Semua sampah-sampah botol masukkan ke kantong, bawa pulang, buang di rumah. Siap? Saya sendiri tisu saya tak saya buang. Tengok, saya simpan. Tisu masukkan dalam. Masuk. Nanti sampai di hotel baru saya sampaikan. Kita jaga ini kebersihan. Kenapa? Jangan sampai orang menengok. Itu kan? Itu sampah banyak itu gara-gara Ustadz Somad tuh. Jangan panggil dia ke Aceh lagi. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi yang kita inginkan, kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan.
Kira-kira yang disampaikan Ustadz Somad ini ada yang salah? Abdul Somad tidak pernah menyebut nomor, Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, Abdul Somad tidak pernah menyebut nama orang, Abdul Somad tidak pernah menyebut golongan, Abdul Somad tidak menyebarkan kebencian, Abdul Somad tidak pernah menebarkan hoax, Abdul Somad tidak pernah menimbulkan fitnah. Abdul Somad hanya ingin mengajak umat memilih aspirasi umat, menyalurkan suara untuk kebangkitan umat. Siap? Ini jangan-jangan Abdul Somad ini kampanye ini. Saya bukan jurkam dari pihak manapun, saya bukan orang partai, saya murni datang berdakwah lillah fisabilillah. Saya hanya ingin umat ini mayoritas, tapi dia menjadi prioritas. Setuju? Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30, sudah habis 60 menit. Ternyata yang kanan dengan yang kiri ini sama sifatnya, tak mau mengingatkan kita kalau lewat waktu. 30 menit